Teman-teman, Bang Mawardi ini beliau sekarang ini sudah tingkat Ada apa tuh namanya panti asuhan orang Kristen, ada juga iya, di situ. Kemudian setiap gang itu ada di masjid. Mungkin kalau di NTT itu Oh. 1000 salib. Oh, 1000 Jalan gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Welcome guys to our podcast KMNTB with me Dia El Haq 8Z ya, sebagai apa namanya, ya gitulah, moderator nanti di sini yang akan membawa agenda kita, ya nih podcast ini kemana ini, ini apa ini ini oke. Jadi teman-teman ya, ini termasuk salah satu program dari kabinet KMNTB tentang apa namanya, podcast ya. Yang awalnya kita bahas tentang kebudayaan atau keprovinsian, karena sebagaimana kita tahu, mungkin teman-teman di luar agak kurang apa ya bahasanya, kurang connect, kurang mudeng ya, kurang tahu bahwa KMNTB itu kita terdiri bukan dari satu provinsi aja. Karena apalagi teman-teman di luar daripada KMNTB, mungkin ini bisa dilihat ya, keluarga mahasiswa Nusa Tenggara dan Bali. Jadi di KMNTB itu sendiri ada 3 provinsi. Yang pertama itu Provinsi Nusa Tenggara Barat pastinya, Nusa Tenggara Timur, dan Bali. Makanya kita singkat dalam ADART itu menjadi Nusa Tenggara dan Bali. Bukan Nusa Tenggara Barat ya. Nah, itu yang banyak orang itu salah artikan. Benar nggak sih? Kalau kita sebut KMNTB itu NTB ya, Lombok ya. betul. Padahal kan ada Nusa Tenggara Timur, ada Bali juga. Nah, makanya sekarang ini kita akan sedikit mengupas ya, ini salah satu daripada keprovinsian yang ada di kekeluargaan kita ya. Ini yang pertama perihal tentang NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Makanya sudah ada bersama saya sekarang seorang narasumber bintang ya, yang sangat-sangat dikenal di kalangan mahasiswa ya. Ini nggak bohong ya, mungkin nanti teman-teman bisa cek di IG-nya, nanti setelah itu kita perkenalkan. Baik, sudah ada bersama saya Alustad Mawardi. Ya, Mawardi. Assalamualaikum ya habibi abi enta kuis amla. Enak, insyaallah. Ramadan Karim habibi. Allah. Ramadan Karim, penonton Anda semua jangan muah. Oke. Lanjut. Ya, ini sudah ada bersama kita Kak Mawardi aja ya. Iya, saya biasa dipanggil Abang Mawar. Ya, Abang Mawar. Mawar Melati semuanya indah ya, teman-teman. Mawar Melati ya, masuk juga. Bang, oke, lanjut aja. Ya, Bang. Ya, kita pilih sebagai Bang. Oke, kalau Abang itu kayak Biar lebih rekat aja, kan ya. kita kan keluarga gitu. Oke. Abang Mawardi ya. Bang Mawardi ini NTT ya? Ya. Maksudnya keaslian dari NTT. Sebenarnya kalau ditanya asli, saya aslinya Bugis. Bugis. Terus? Ya. Nah, tapi karena bapak emak ketemu di NTT nikah, jadi lahirnya di sono. Ya, masuk. Jadi saya emang dari kecil itu sudah di NTT. Makanya itu saya ikut KMNTB ini gitu. Ya, kirain karena kan awalnya kita ketika nyari orang itu ada nih NTT ya. Orang juga beberapa senior menyebutkan bahwa senior dari NTT itu ada Mawardi, Bang Mawardi ini. Ya, teman-teman, Bang Mawardi ini beliau sekarang ini sudah tingkat 4 ya. Ya, alhamdulillah sudah tingkat 4 gitu. Di Fakultas Bahasa Arab, jurusan bahasa Arabia, bahasa Arab. Jadi pembagiannya itu di Fakultas Bahasa Arab itu apa aja? Yaitu dibagi 2, ada yang jurusan Syu'bah Ammah, Ya. ada Tari wal Hadara. Kalau Ammah itu biasanya itu yang berkaitan dengan bahasa, contoh kayak misalkan kayak sastra, nahwu, sorof, balago, kemudian syair-syair dan sejarah sastra gitu. Kalau Tari wal Hadara itu emang khusus untuk sejarah dan peradaban, baik itu yang ada di Mesir ataupun
yang ada di luar Mesir seperti itu. Oh ya ya. Nah, Bang Mawardi ini dulu sempat menjabat sebagai ketua Senat ya. Ya, Tahun 2022 2023 tahun kemarin. Demisioner. Demisioner. Ha. Kabarnya pernah presiden PPM? Oh, waduh, mohon maaf teman-teman, saya tidak nyalon ya. Saya mau fokus ngaji, Allah. Saya mau jadi anak talaki Habibi. Oke, Karena kan bentar lagi nih. jangan kayak gitulah. Waduh. Waduh, jangan kayak gitulah. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ayo lanjut. Agak-agak gelap sebenarnya. Iya, emang agak gelap sih gitu. Karena kan Cukup YTT aja ya guys ya, YTT aja ya. ya TT aja. Eh. Oke. Kan Abang iya juga sih karena apa namanya sama sih saya juga dulu kalau asli sih bukan Mesir, cuman memang orang tua ketemu di sini gitu terus cuman memang kelahiran aslinya kita Lombok lah. Nah, Abang berarti berarti orang tua nggak pernah pulang kampung ke. Wah, jarang sih, mungkin jarang banget lah gitu. Soalnya kan sudah menetap di sana kan paling untuk temu kangen aja sih kalau kita ke Bugisana gitu. Emang ke NTT itu orang tua waktu itu rangka apa? Kerja apa kuliah? Mungkin sih biasa kerja gitu kan, Kemungkinan, ketemu ya. kerja kan biasanya kan orang sono kan pedagang semua kan gitu loh. Nah, seperti itulah. Nah, berarti untuk di NTT ini sendiri Bang, apa namanya kurang lebihnya selayang pandang mungkin Abang bisa ini nggak sih? Ini perihal NTT itu dia apa sih maksudnya ininya? Lebih kayak NTT tuh kayak apa sih? Ya Nah, kayak mungkin ya maksudnya budayanya itu, kayak gitu lah ya. seperti apa terus apa aja. Nah, nanti mungkin kita akan masuk bagaimana keagamaan di sana mungkin. Oke, Tapi selayang pandang sedikit tentang karena kan seperti yang tadi aku sebutkan Bang ya. Ya. Banyak di teman-teman kita kalau ketemu orang luar itu ya orang nggak tahu tentang NTT itu apalagi karena kan jangan kan di sini di Mesir di Indonesia kan termasuk apa namanya kurang diperhatikan oleh publik. Betul jarang sekali. dimediakan gitu kan. Betul sekali Adek. Nah, Betul sekali tuh. Itu yang mungkin kita kurang apa ya sedikit pengetahuan tentang NTT itu karena kan kalau dibilang-bilang padahal kemarin itu ketika apa namanya Wartakjil itu di NTT itu. NTT Itu di NTT masuk, yang masuk Kompas TV kalau tidak salah tuh. Nah, Wartakjil, Bro. coba gimana Bang perihal ke NTT ini ke NTT-an. Nah, ke NTT-an. Oke, sip. Gimana sih? Ya bisa dibilang teman-teman mungkin disclaimer aja ya gitu. Ini mungkin bisa dikoreksi kalau misalkan aneh salah gitu. Nah, Nusa Tenggara Timur ini emang bisa dibilang salah satu provinsi yang dimana untuk dari sisi toleransi is number one, bro. Toleransi. Itu no counter lah bahasanya. Maksudnya terlalu bagus lah gitu NTT ini. Nah, karena di NTT itu kalau misalkan kalian mau tahu agama yang paling banyak di situ mayoritasnya Kristen. Kristen, entah apa paling banyak itu Kristen Protestan, kemudian Katolik, baru Islam. Jadi Islam itu tidak terlalu banyak di sana. Presentasi mungkin berapa? 9% atau 9 atau berapa tadi data yang saya ngeliat seperti itu sih gitu loh. Ya minoritas. Ya, emang minoritas di sana gitu. Di NTT-nya. Di NTT-nya itu. Karena kalau teman-teman mau tahu Islam yang di sana itu paling banyak itu Islam pendatang. Kayak misalkan saya ini. Ya. Islam di situ yang paling banyak itu orang mana? Orang Jawa, orang Sulawesi, kadang ada orang Padang juga. Iya benar. Orang-orang dari Bima. Nah, di situ banyak di situ. Baru yang kalau pribumi itu gak terlalu banyak. Karena emang di sana itu paling mayoritas itu Kristen gitu loh. Iya. Sampai-sampai di NTT itu kalau misalkan kalau ente ke Jawa atau Jakarta mungkin di Lombok, antum jalan di setiap gang itu pasti kan ada masjid atau musola kan. Ini gereja. Jalan Gereja, dikit ya? gereja gitu. Setiap gang. Oh bisa enggak setiap gang juga sih. Iya Maksudnya kan ada bahaya juga kalau setiap gang ya. Maksudnya ada gereja utama ya kan. Ada gereja utama kayak gitu. Kemudian juga ada apa tuh namanya panti asuhan orang Kristen, ada juga di situ. Kemudian
pesantren juga ada gitu. Jadi sekolah jadi paus, jadi suster itu ada. Jadi paus itu Iya, jadi paus. berenang. Enggak. Enggak, maksudnya kayak pendeta. Oh, iya. Dia menyampaikan jadi ustadz begitu, akhi. Seperti itu. Berarti karena kan kalau di NTB sendiri di Lombok itu ada julukannya 1000 masjid ya. Karena di setiap gang itu ada di masjid. Mungkin kalau di NTT itu 1000 salib. Oh, 1000 Jalan dikit, gereja. patung Yesus tuh banyak gitu. Wah, pokoknya banyak sekali lah gitu loh. Patung Yesus banyak ya. Iya, gambar-gambar kayak gitu yang Sri Mantrani, Bunda Maria, Karena memang mayoritas Isa Al-Masih dan kawan-kawan lah gitu loh. Berarti teman-teman Kristen jangan bersedih ya. Masih ada tempat kalian mayoritas. Kalian masih mayoritas kok gitu. Nyantai. Aman gitu loh. Dan kemudian NTT ini kalau ditanya emang satu provinsi yang jarang disorot sama publik. Itulah benar. Biasanya kalau orang NTT apa sih gitu. Saya biasanya kasih dua kategori misalnya gini. Kalau kamu nggak tahu NTT bisa saya kasih contohnya gini. Kamu tahu iklan ini nggak? Sekarang sumber air sudah dekat. Jadi beta sudah susah lagi. Ini Bentar. tahu gak iklan apa? Kalau tidak tahu berarti masa kecil kan tuh kurang bahagia, guys. Pernah. Ini Aqua, ya iklan Aqua. Itu kalau saya tanyakan kamu tahu ini gak? Itu NTT. Itu NTT, Bang. Kami ini kurang air. Ya Allah, susah air, sudah menderita. Iya. Iya, beneran gitu. Itu iklan di kami itu. Bukan Papua. Bukan, itu di NTT. Iya. Karena biasanya kan orang tahu juga. biasanya orang kan mensorotnya itu kan ke Papua terus kan. Iya. Kayak merasa bukan berarti Papua itu jelek teman-teman, bukan ya. Maksudnya yang emang paling sering disorot kan Papua. Yeah. Nah, NTT ini memang jarang banget gitu loh. Iya. Padahal kami juga termasuk yang provinsi terbelakang lah gitu. Pembangunan pun juga masih kurang banget di sana gitu. Iya, hatta aku pun ngiranya itu karena kan dari penyebutan bahasa itu kan. Nah, ini agak mirip jadi kiranya Papua gitu. Biasanya bahasa itu emang agak mirip, lebih tepatnya sih ke logat. Ya logat. Misalkan kayak pakainya beta. Beta itu artinya saya. Iya. Kayak misalkan sonde artinya tidak. Sonde. Jadi misalkan beta sonde mau makan ini. Jadi logatnya agak lucu teman-teman. Jadi kalau bisa saya ngomong itu kayak beta sonde mau ini. Kan orang kayak nadanya agak-agak lucu kan gitu. Atau biasanya begini, misalkan saya ngomong sama teman yang misalkan kayak ini, Ade mau pi mana Ade? Gitu. Beta mau pi pasar. Jadi misalnya saya mau pergi ke pasar, tapi disingkat. Mau pi. Mau pi. Mau pergi. Misalkan beta mau pergi ke pasar, beta mau pi pasar. Kayak gitu. Jadi disingkat semua. Simple ya. Ya emang sangat simpel gitu, ya kan? Enggak meribetkan seperti bahasa maksudnya. Ya. Bapak. Dia mau jatuh kita dia agak oleh guys. Kayak kurang makan dulu kayak. Aduh. Takutnya nanti kena serangan kan. Oh, tidak bahaya apa-apa. juga kalau kita Nah, dan biasanya tuh emang kita tuh ada kayak logatnya gitu. Soalnya kalau bahasa aslinya suatu bahasa Timor. Bahasa Timur itu agak pusing banget lah gitu loh. Saya pun juga dengar pun juga kayak bahasa apa gitu. Karena cukup emang kalau bukan aneh nggak terlalu sulit gitu. Tapi karena kan memang kalau artinya kan bahasa-bahasa daerah ya kan memang kalau orang lain yang bukan orang situ kalau mendengarkan memang terasa aneh sebenarnya ya. Cuman kita emang biasa tuh seringnya logat. Kayak gitu, kayak logat tuh banyak lah. Misalnya kayak contoh kayak kata baku. Bukan kata bukan misalnya nih. Dom baku puku. Baku puku itu makanya saling berantem, saling baku hantam. Jadi kalau kamu dengar baku hantam, baku puku, baku tusuk kayak bahaya. Kalau baku tusuk bahaya. Baku tusuk itu bahaya, teman-teman. Jangan. Oke, bahaya. Terlalu frontal ya gitu. Mungkin nanti di atau misalkan baku sikat. Maksudnya baku sikat itu kan bisa arti banyak kan gitu. Jadi kata baku itu memang sering artinya itu saling. Iya. Atau biasanya begini. Kan bisa kalau di Jawa apa caper. Cari perhatian. Enggak, kalau kita sono ini orang ini makan puji. Makan pujian maksudnya. Makan pujian. Bukan puji Lestari itu bukan puji teman saya, bukan.
biasanya gitu. Oh itu misalkan nih si Fulan. Oh itu Fulan itu dia sama guru itu makan puji. Makan puji. Jadi kayak dipuji guru tuh dia makan terus toh. Ini anak bagus sekali, pinter sekali. Ini anak rajin, pinter, semua begitu. Karena dipuji terus. Dipuji terus sehingga kita sebutnya ini disebutnya makan puji. makan puji. Wah itu orang makan puji. Karena kan ada warga KMNTB namanya Puji. Puji kan? juga itu teman saya, bukan guys, bukan berarti. Bukan gitu, bukan. Aduh, bahaya. Bahaya. Nah, kemudian lanjut ya di NTT itu kalau untuk kebudayaannya itu banyak juga sebenarnya gitu. Mungkin salah satu yang saya ingin kasih tahu adalah tari bonet. Nah, tari bonet itu dia itu kayak berbentuk lingkaran, jadi kayak banyak orang, kayak kita tuh muter-muter aja. Nah, Muter-muter. jadi kayak jalan muter gitu loh. Jadi kayak dia bentuk kayak lingkaran seperti ini, muterin gitu. Nanti ada lagu, nyari itu untuk yang artinya itu memperekat kesatuan gitu loh. Jadi itu biasanya emang tari biasanya itu digunakan dalam acara-acara adat atau acara-acara yang lain lah gitu. Dan di satu sisi kenapa saya ingin menyampaikan ini karena dulu waktu SD MI sih lebih tepatnya sih gitu. Waktu saya MI ada praktik SBK kan. Nah, saya narinya waktu itu. Ya, nanti buat teman-teman yang nggak tahu nih ya, ini tari bonet ini nih. Cari di Google. Nah, di Google banyak kok. Nanti ditampilkan sama teman-teman kreatif ya. Oke. Ya, harus dong. Iya dong, iya kan. Nah, betul. Teman-teman media nanti. Oke. Sip. Sip. Tampilkan tari bonet ya. Ya, tari bonet. Atau tari caci. Nah, itu tari caci itu. Nah, gimana itu? Kalau tari caci itu tari baku hantam. Jadi kalau misalkan kayak di Lombok itu kayak presehan gitu. Kayak presehan. Pakai cambuk. Oh, cambuk. Pakai cambuk. Ada yang pakai kayak golok panjang gitu segini. Yang biasa buat golok sapi itu. Ya. Nah, kadang pakai itu atau pakai cambuk biasanya kayak gitu. Oh, seram ya. Iya. Tarian ya, tapi seram Iya, juga ya. terang itu baku hantam terus. Kalau di Lombok makan kalau ini kayak presean itu pakai rotan ya. Rotan presean. Nah, ini cambuk kalau enggak parang. Kalau enggak ada yang pakai parang juga, ada yang pakai golok. Cuman emang golok sama cambuk ini paling saya sering dengar gitu. Nanti bisa dikoreksi ya teman kalau mungkin ada salah lah gitu. Itu tari caci namanya. Tari caci, bukan berarti kita mencaci maki orangnya. Kirain kan dia menari sambil bahaya, bahaya. Bodoh, enggak kan? Dasar jahil. Sambil nari gitu kan. Oh enggak, dia tidak seperti itu man. Nanti di ini aja. Dasar kucrit. Nah, kan gitu enggak lucu kan gitu loh. Nah, ya gitu. Kemudian kalau untuk taman wisata itu banyak sekali. Nah, ini yang perlu kita sedikit ini karena kemarin rapat apa gitu Presiden Jokowi itu ketika kalau nggak salah di NTT, terus dia ngajak beberapa pemimpin-pemimpin negara itu ASEAN, itu dia istirahatnya di Flores gitu naik perahu. Nah itu kayaknya, itu salah satu yang memediakan ya artinya karena memang keindahan sunset itu kabarnya di NTT itu di Flores indah banget. Ya gitu. emang bagus banget sih yang salah satu tempat wisata kan kalau nggak di Flores. Taman Komodo itu sudah pastilah gitu. Maksudnya sudah banyak komodo-komodo lah ya kayak kami ini. Ya. Disclaimer ya teman-teman, kalau kalian mau tahu orang NTT di sini yang ada di Mesir itu cuma 13 orang. 13 orang. Di sini. Di sini. Itu dari yang paling senior ke yang paling junior. Allah. Sudah langka teman. Udah macam kayak komodo. Iya. Komodo kan hewan paling langka kan. Berarti kalian ini dilindungi ya. Oh iya. Ya begitulah yang harus dilestarikan, harus masuk ke suaka marga satwa, ya kan? Dilestarikan, kemudian harus dijaga betul-betul, tidak boleh dirusak gitu kok. Berarti kalau Abang ini generasi keberapa? Dari istilahnya kalau 13 ini kan akan mungkin sudah ada yang ala tuh mungkin. Itu untuk itu mungkin sudah ada lain. Untuk sejauh ini kan ada teman saya yang dari sini Arif Sutami namanya. Itu juga teman senior yang lama juga di sini dari NTT lah gitu. Tapi adik-adik kelas ini cukup banyak yang datang ke sini lah. Jadi yang misalkan kalau di zaman saya datang cuma 1 orang 2 orang nih. Yang di angkatan di bawah saya itu datangnya kayak 3 orang, 4 orang. Jadi alhamdulillah jadi gue punya temen gitu loh. Ya Allah kita sudah sedih gitu kan. Sudah minoritas. Bertambah ya, komodonya bertambah. Ya, komodonya bertambah teman-teman. Komodo gitu. Untuk tadi perihal
wisata. Karena kemungkinan wisata kayak di NTT ini lumayan bagus dengan Polres itu, mungkin Nah, kayak perlu kita nanti ini kan apa namanya lebih disorot ya. apa mau ke sana? Kamu mau ke sana gitu loh. Coba pesenin tiket. Iya, Nah. kamu pesan tiket nanti makannya saya ngatur. Nah, Nah, itu kan enak gitu loh. Aman lah. Harus di danai nih. Mana presiden terpilih? Aduh. Bahaya, Bang. Walala. Oke, lanjut. Jadi kalau kayak misalkan kalau Komodo sudah sering lah Labuan Bajo. Labuan Bajo. Nah, itu kan Labuan Bajo itu kalau tidak salah ya itu dekat Flores karena rumah saya itu jauh dari situ. Kalau rumah saya itu emang dekat pegunungan yang dekat hutan-hutan yang lebat kayak gitu loh. Iya. Nah, Jadi berarti ininya dataran tinggi ya? Iya, kebanyakan ada yang dataran tinggi dan dataran rendah juga gitu. Nah, kalau di Labuan Bajo itu kan yang terkenal itu kalau nggak salah tidak Pantai Pink. Pantai Pink. Pantai Pink. Biasanya kalau yang ke Labuan Bajo itu kan ada yang kayak nginep di kapal, yang hotel kapal iya, gitu. iya. Terus nanti ketika itu main ke Pantai Pink gitu loh. Hmm. Nah, kalau misalkan antum teman-teman sekalian mau lihat itu waktu tahun 2020 yang zaman corona, Ya. itu kan banyak artis yang ke Labuan Bajo. Ya. Nah, itu tuh salah satu destinasi yang luar biasa gitu. Jadi kalau dibilang NTT itu cuma terkenal dengan Taman Komodo saja, enggak, justru banyak gitu karena hanya saja kami tidak disorot media Ya, gitu. ya, benar-benar. Dari segala hal itu kita tidak disorot. Jadi Banyak kan yang tidak disorot kayak kebudayaan, keagamaan, kemudian macam-macam lah gitu. Sehingga kami ini sering dibilang provinsi terbelakang gitu loh. ya. Padahal bahwasanya kita ini juga nggak tahu terbelakang banget gitu. Justru juga banyak sekali potensi-potensi orang-orang NTT itu bagus gitu. Salah satunya Anda ya. Oh, aduh, amin ya Allah, amin, amin. Amin ya Allah. Oh, ketua FBA, Bro. Iya gitu. Calon Iya, di Lombok juga dapat taping. Iya, Benar-benar. nah kayak gitu. Calon presiden PPMI ini, Oh Bro. tidak bang, tidak ya. Saya mau Insya jadi, Allah. saya mau jadi anak talaki guys ya. Saya mau jadi anak talaki gitu. Oke, lanjut ya gitu. Kemudian di NTT itu terkenal dengan Sabana Stepa. Kayak Sabana Stepa itu kayak apa tuh namanya? Padang rumput yang luas lah gitu loh. Nah, dan terkenal itu di Pulau Sumba. Di Pulau Sumba. Sumba. Beda guys ya, antara Sumbawa sama Sumba. Sumbawa itu di NTB. Sumba Sumba itu NTT. Emang cuma beda dua kata. dua kata aja. Dua huruf. Dua huruf, di betul. belakang. Dua huruf saja itu sudah beda provinsi. Oh, NTT Sumbawa berarti NTT. Oh enggak, kebalik. Nah, gitu. Jadi Sumba itu NTT, Iya, Sumbawa itu NTB. Kirain Sumbawa gitu. Iya, kalau kan karena mirip kan gitu. Enggak, Iya, itu beda benar-benar. gitu. Dan banyak sekali juga sih kayak pegunungan dan wisata kayak terus Gunung Kalimutu yang dia itu gunung yang danaunya itu beda 3 warna. Danau 3 warna. Jadi gunung cuman beda 3 kawah, warnanya itu beda-beda gitu. Ada juga. Iya. Nanti cari aja Gunung Kalimutu gitu. Kalimutu, namanya Gunung Kalimutu. Kalimutu apa Kalimutu gitu. Nah, jadi kayak 3 warna. 3 warna. Danau 3 warna. Warnanya? Wah, kalau tahu sih. Pokoknya ada yang biru, hitam, satu lagi apa gitu. Soalnya dia nggak berubah-berubah apa emang satu warna? enggak, emang satu warna. Jadi kan kayak misalkan kayak di gunung atau apa. Jadi Ada 3 kawah. 3 danau, 3 kawah, 3 danau itu langsung gitu. Oh. Jadi kayak satu Kirain airnya nyatu. Oh cuma enggak. dua warna. Tiga. Ya kayak segitiga gitu walau alam. Saya juga pernah ke sana teman-teman. Pernah ke sono? OTW lah gitu loh. Nah, Ya, buat apa namanya media mungkin kalau bisa nih sampaikan ke kementerian di Indonesia ya. iya, jadi tolonglah kami ini juga Iya, mau disorot ya. mau disorot. Jadi Indonesia itu gak cuma terkenal ya, maksudnya bukan berarti Papua tidak boleh terkenal. Papua boleh Iya, terkenal, cuman boleh kayak terkenal, kami ini yang NTT ini juga butuh yang harus di up Kita gitu. bagian loh dari kalian gitu Iya. loh. Maksudnya jangan cuma yang lain aja. Iya, sampai ada kementerian yang waktu itu menteri siapa gak tahu tuh. Wah, saya juga kesel tuh. Di NTT tuh gak ada apa-apanya kecuali cuma teman Komodo. Kalian menteri-menteri itu. Kalau NT ketemu saya bacok ende ya. Nggak peduli kita, Bang. Kayak kita pembahasan terlalu agak menjerumus ke politik Iya, jadi. karena kita ini cukup keras gitu. Iya. Keras banget. Dia senggol balik, dia senggol kita senggol balik gitu loh. Jangan kan politik Indonesia, politik masih sisir aja. Sehingga hantam aja lah, Bang. Oke, lanjut. Ya. Nah, berarti karena kan tadi seperti yang Abang bilang
kalau memang toleransinya memang sangat bagus lah di NTT itu ya, artinya karena memang mayoritasnya Kristen. Gitu. Abang ini sebelumnya mualaf, Pak? Iya. Antum nggak lihat di sini Cina gagal loh. Jadi mualaf beneran? Oh, enggak lah, enggak. Woi, Mister bahasa pokok Cina. Hanya lu orang tak percaya sama gitu. Walau cipta di walau. Toleransinya lumayan. Iya, Ya, sangat lumayan sekali gitu. karena kan tadi dari data yang kita lihat, maksudnya memang nggak cuma warga NTT, di situ ada yang warga Jawa, ada yang dari ini. Jadi toleransinya lumayan. Haram-haram gitu ikut juga. Maksudnya makan babi, abang katanya enak. Temen saya yang nyoba pernah gitu. iya. Katanya enak sih gitu loh. Nah, mungkin kalau di sini saya akan spill beberapa toleransi ya gitu. Spill toleransi di NTT itu misal kayak contoh kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha nih. Iya. Yang Muslim yang sholat. Nah, yang jaga itu orang Kristen. Jadi yang menjaga keberlangsungan sholat itu yang misalkan yang di pinggir-pinggir jalan, yang jaga kita sholat aman dan tetap itu mereka. Oh iya. Beneran gitu. Jadi kayak kita sholat id nih, yang jagain itu mereka. Atau misalkan nih orang gereja misalkan lagi ada acara kenaikan Isa Al-Masih, hari Natal atau hari Paskah dan kawan-kawan atau hari apapun itu, nah yang Muslim yang jaga. Saling dijaga toleransinya. Iya, ya. karena emang Berarti- saling membantu juga di situ. Kadang mungkin ada beberapa ya teman kayak sholat kayak kita lagi sholat tarawih nih. Nah itu yang jaga gerbang depannya itu gak masuk masjidnya, kan kayak jaga di gerbang, kayak nongkrong itu polisi dari Kristen, ada yang juga kayak gitu beberapa. Mungkin bisa dikoreksi ya kalau agak yang salah, soalnya sih sebenarnya ada beberapa polisi juga kayak gitu. Cuman biasanya emang mayoritas itu kalau hari-hari besar baik agama Islam maupun agak Kristen saling menjaga toleransi satu sama lain. Lumayan. Apa namanya? Artinya nggak hanya untuk tidak saling menyenggol itu, yang memang toleransi tidak saling menyenggol gitu kan, tapi sampai dia ngejagain kita ibadah itu emang sangat tinggi sekali juga di tinggi situ. juga ya. Dan kalau kalian mau tahu teman-teman, terutama di daerah kampung saya itu ada beberapa sekolah gini. Dia semuanya Muslim, tapi gurunya itu Kristen Muslim. Kristen Muslim. Nah, jadi misalkan nih, ini Dua server dia apa? Kristen Muslim kan? Dua server. iya, maksudnya misalkan nih nama sekolahnya MI. Kalau saya kan Madrasah Ibtidaiyah. saya kan MI kan, Madrasah Ibtidaiyah. Murid itu semua Muslim. Iya. Tapi yang gurunya itu ada yang Muslim, ada yang Kristen. Oh, ada yang Muslim, ada yang Kristen. Ada yang Kristen. Kan gurunya Muslim Kristen. Oh enggak, maksudnya Dua malamnya- server. misalkan malamnya Muslim, siangnya Muslim, malamnya Kristen. Oh enggak kayak gitu. Jumatan, Minggu dia ke gereja. Bisa jadi. Tukang parkir ya. Tukang parkir gitu. Jangan bercanda gitu. Nah, kemudian salah satu lagi itu ada yang gini, dia satu sekolah 5 agama ada semua. Satu sekolah 5 agama ada. 3 semua. agama. Jadi kayak bisa kan kayak sekolah dasar gitu. Iya. Sekolah dasar itu teman saya itu dia 5 agama ada semua. Nah, tapi di setiap pelajaran misalnya kayak pelajaran agama Islam, agama Kristen atau apa, itu misalnya nih yang agama Islam. Iya. Nah, Kristennya atau selain agama Islam pada istirahat Heeh. atau dia lagi pelajaran tentang agama ketuhanan yang Kristen. Gantian. Tapi doa pulang doa Kristen. Gimana? Doa pulang sekolah. Doa pola. Bisa doa pulang. pulang sekolah. Ha. Itu pakai doa Kristen. Doa orang Kristen gitu. Sampai teman gue yang muslim tuh hafal. Waduh. Tapi dia servernya masih Islam kan? Masih Islam. Cuman karena keseringan dia itu dia kayak war dulu aku bisa doa Kristen. Nah, saya juga kaget kan waktu itu. Saya cuma ingat awalnya doang gitu kayak Bapak kami yang di surga gitu. Bapak Kami yang di surga pokoknya itu. Ada kata berkat Tuhan memberkati kita semua Tuhan begitu. memberkati Pokoknya kita yang berkat Roh Kudus yang begitu segala macam lah gitu. Iya. Pulang pikiran berkat. Waduh itu bahaya. Jadi ada beberapa yang kayak gitu. Jadi sekolahnya ada yang kayak gitu macam-macam lah kayak gitu. Iya. Jadi ya tapi ya, semua emang saling menjaga toleransi. Menjaga toleransi. Apalagi kemarin ada wartakjil. Wah, ini wartajil ini Wah itu kayak di NTT itu yang mana Kristen semua itu. lumayan ya berarti. Iya. Nggak tahu tuh banyak lah pokoknya. Dan saya juga mendapat beberapa informasi dari beberapa teman saya. Jadi banyak toleransi sekali yang muncul di NTT itu. Salah satu itu yang organisasi
yang berkiprah dalam dunia sosial itu yaitu dompet duafa kalau untuk pernah dengar. Nah, itu tuh aku pernah kalau nggak salah Facebook apa IG gitu, di follow. Nah, Itu ternyata memang apa namanya membantu kemanusiaan Ya, lah. sosial itu NTT. Iya, salah satu kan dompet duafa ini kan banyak cabangnya lah gitu. Nah, Cabangnya ada yang di lumayan. NTT dan saya juga mendapat bentuk-bentuk toleransi seperti ini, kayak ada yang seperti saya bilang yang Iya, sekolah iya, ini iya. itu dari mereka, salah satu teman saya. Jadi terima kasih untuk teman saya gitu loh. Sudah memberikan informasi yang bagus seperti ini. Nah. Dan ada juga yang itu keren banget gitu. Lu bayangin, ente bayangin ya. Ini masjid sebenarnya gereja, ada yang kayak gitu. Iya. Banyak sekali Ada. gitu. Ini masjid gereja sampingan, Dia- tetangga. Hmm. Berarti kalau sholat kalau ini Oh, Allah alam itu. Wallahu Yang alam penting ya. gak masuk ke sana aja gitu Iya, kan. misalkan kali aja ada yang subuh ngantuk gitu habis sahur kan salah masuk mau sholat subuh Iya. gereja Iya. ada Yesus. Ada Yesus. Ada bapak kami kan gitu loh. Bapak kami yang di surga. Nah. Karena kan kalau kita berbicara toleransi bang, Hmm. kalau misalkan ini yang memang saat ini di Mesir sendiri kan lumayan lah, artinya keagamaan juga memang beragam di sini. Kata yang mana masjid dan gereja itu bersebelahan itu ada. Nah menurut abang ini kalau toleransi dengan toleransi ini Mesir dengan apa namanya NTT itu ada ininya perbedaan yang ini enggak sih? Justru yang aku Pandangan abang tentang toleransi Mesir misalkan seperti apa gitu. justru kan ada beberapa kayak kita lihat foto temen kayak Grense sama pastor-pastor yang di sini Nah kan. itu kan artinya yang lumayan mereka orang besar gitu di Oh, foto. sudah pasti. Itu nah menurut pandangan abang itu Kalau menurut saya itu sangat bagus sekali ya teman-teman. Maksudnya meskipun kita berbeda keyakinan, Iya, meskipun kita memiliki jalan yang berbeda dalam perihal agama ya, itu tapi dari sisi kemanusiaan itu kita bersatu gitu, bertiga. Iya iya. Bukan berarti kita masuk agama itu merasa paling benar. Maksudnya kita merasa paling benar itu boleh, tapi kalau kita apa tuh namanya kayak menjatuhkan agama lain atau misalnya kan itu tidak bagus gitu. Iya. Toleransi teman-teman ingat, toleransi itu bukan berkaitan kayak misalkan gue ikut agama lu ikut agama no, enggak. Maksudnya toleransi di situ apa? Kamu ibadah saya hargain kamu, saya ibadah kita juga kamu juga hargain saya. Iya, Tapi iya, untuk masalah sosial kita saling bantu. Benar. Ya, baku bantu Baku satu sama- bantu. karena katong saudara, katong itu kita. Katong. Katong saudara, kita semua bersaudara maksudnya begitu. Katong bisa kita tuh katong. Kita itu katong. Ya, katong saudara. Katong itu di celana. itu kantong. Itu kantong. Ente ini masuk nih. Abis hari Senin selesai ya gitu. Ente ini ikut tren-tren itu ya gitu. Ya karena kan kita lumayan masih muda nih bang, abang kan yang generasi udah. Oh enggak, saya enggak sepuh banget lah gitu. Banget kan, Iya. karena kan siapa tahu gitu. Gitu. Jadi kalau toleransi di Mesir ini yang saya tuh gak beda jauh sih sama di NTT. Jadi menurut saya kayak oh bagus banget gitu. Yang Al Azhar yang luar masya Allah tabarakallah Iya, gitu iya. kan dari sisi keilmuannya, tapi sama agama lain tuh kayak saling toleransi, terus tidak saling mengkafirkan. Dan itu menurut saya tuh kayak bagus banget gitu. Itu yang mendapat apa tuh insight baru dari saya sih untuk toleransi. Tapi kalau bentuknya nggak terlalu beda jauh sih sama di NTT Nggak gitu. beda jauh ya, artinya sama lah ya kurang lebih. Apalagi dengan yang di sana itu mayoritas banget ya, kaum kita, Iya. kaum Nabi Muhammad yang di sana mayoritas gitu. Tapi toleransinya tetap kuat gitu ya. Iya betul, tetap kuat sekali gitu. Makanya saya nggak kaget aja sih kayak gitu. Ya. Dan sehingga dengan adanya perbedaan itu, teman ini membuat saya tuh lebih kayak apa tuh namanya, lebih mau menerima perbedaan gitu. Ya, benar. Terkadang begini, kalau kita merasa mayoritas tuh kita tuh kayak gak mau merasa kalah gitu, atau misalnya merasa paling hebat sendirilah gitu. Ya. Nah itu yang membuat banyak kayak kaum fanatik agamis gitu, fanatik orang-orang yang agamis Itu terlalu yang fanatik, sangat terlalu kelewatan sih. dulu. Tak boleh ya teman-teman, tak boleh Harus gitu. dihindari ya. Ya, di bumi hanguskan aja juga boleh gitu. Termasuk ke dalam persaudaraan kita kan, apalagi di KMNTB karena apa namanya sedikitnya daripada teman-teman NTT ini, cuman karena kan seperti yang abang bilang, seperti tidak ingin kalah, abang sudah mengunjuk gigi lah menjadi
seorang ketua Iya. senat. Bentar lagi ini hari kedua pendaftaran ya. Nah, sudah unjuk gigi sangat namanya disegani lah ya, sudah dikenal dengan di kalangan mahasiswa apalagi teman-teman senat bahasa. Termasuk Abang sekarang kan sudah jadi BPA juga, Badan Perwakilan Anggota. Ya. Pengawas. Oh, pengawas. Iya, iya. Ya, pengawas. Maksudnya- Pengawas. Saya lupa, Bro. Saya masih juga astagfirullahaladzim, ya Allah, maafkan kami. Maafkan kami Pak Gubernur, maafkan kami. Kami, Bapak kami di surga. Nah, gitu. Nah, sedikit selayang pandang mungkin Bang, bagaimana tentang cara kita menghargai teman-teman ini, artinya menarik, karena kan mungkin bukan di kita yang agak kurang, tapi mungkin memang minat dari teman-teman NTT ini. Mungkin pesan Abang bagaimana supaya kita lebih erat lagi, karena kan itu tadi tentang bagaimana mereka kurang bergabung dengan kita, bagaimana mereka kurang unjuk gigi gitu. Bagaimana sih supaya kita bisa saling merangkul, karena itu harapannya kita supaya itu tadi tidak terjadi diskriminasi bahwa kamu KMITB Lombok ya. Itu kan agak gimana gitu. Nah, mungkin secara pribadi ini banyak sekali ya yang ngomong ke saya seperti ini. Kayak misalkan kalau saya bilang kamu asal mana gitu, saya kayak NTB tapi selalu dikira orang Lombok. Enggak, saya NTT. Itulah makanya bagaimana. Maka di sini mungkin baik dari orang NTT, orang Bali sama orang NTB pun di sini harus saling tahu satu sama lain. Saling tahu ini bukan berarti kamu harus kayak kenal semua orang gitu. Enggak, maksudnya kayak kamu tahu bahwasannya KMNTB ini terdiri 3 provinsi kayak tadi. Iya. Bukan berarti meskipun NTB paling mayoritas lah, maksudnya silahkan lah, tapi bukan berarti ente tidak menganggap kami gitu. Ya, benar. Sehingga kalau misalkan mohon maaf meskipun kami cuma 13 orang tapi kalau kami tidak dianggap, ini bisa menjadi pemicu untuk perpecahan tuh bisa gitu loh. Gak cuma ente, orang Bali pun juga bisa seperti itu gitu. Maka di sini konsep yang paling pas adalah mari kita saling cari tahu satu sama lain. Mari kita juga saling mengenal satu sama lain, dan juga kita saling perhatian lah gitu. Kalau kita saling perhatian kan enak gitu. Maksudnya kayak orang NTB membantu kami. Kayak misalkan kalau kamu tanya saya dulu pas saya kesini, disclaimer ya teman-teman ya. Saya generasi pertama dari pondokan saya. Dari pondok. Saya kan mondok Jakarta 6 tahun tuh. Saya generasi pertama. Oh ya. Tidak ada senior di sini. Terus di kekeluargaan minoritas. Maksudnya dari NTT kan cuma dikit lah. Benar. Apalagi terus, pada zaman awal kedatangan itu sangat tidak ada sekali ya. Terus tidak ada alma mater kan. Minoritas jurusan. Kurang minoritas apa lagi saya? Gitu loh. biasanya kan ada yang minoritas kekeluargaan, tapi mayoritas jurusan atau mayoritas alma mater. Enggak, di tiga-tiganya saya lengkap semua. Jadi saya emang sendiri waktu itu kan. Tapi ada orang-orang ada untungnya, mayoritas kita Islam. Walala gitu. Tapi pada waktu itu banyak sekali orang-orang NTB yang maksudnya yang waktu itu BPH kan gitu, yang zamannya Ustadz Ghazali lah gitu. Banyak merangkul saya gitu, sehingga membuat saya kayak wah aku juga mau mengenal NTB gitu, dan teman-teman Bali juga lah gitu. Mau berbaur. Mau berbaur karena gitu. dirasa keluarga, dianggap keluarga. Iya gitu. Maksudnya aku yang minoritas yang gak punya siapa-siapa, mereka mau bantu aku loh gitu. Terus ada beberapa kayak, terutama kan saya di Lugo nih kan gitu. Saya punya 3 senior yang paling agung di Mesir ini gitu loh. Siapa? Ini mungkin banyak orang yang merasa mungkin dia biasa aja, tapi ini yang paling berkesan dalam hidup saya gitu. Salah satunya Bang Renaldi, orang NTB, KMNTB. Renaldi Abdul Goni. Itu pertama, orang yang pertama ngajar saya kehidupan di Mesir, yang dari Lugo ya. Satu lagi Bang Jayadi Alfi, orang KMNTB. Beliau ini salah satu pengajar bimbel yang cukup terkenal pada masanya. Sampai orang Malay itu minta dia gitu, orang Malaysia. Ini juga banyak saya mengajar kayak wawasan tentang di Lugo lah gitu. Satu lagi Bang Fatur Rahman, orang Fosgama. Ini beliau sangat pintar lah gitu dalam logonya, yang mengajarkan saya itu tentang konsisten. Jadi ketiga orang ini nih
sangat membantu saya gitu. Pertama dari kehidupan, kedua dari sisi wawasan dalam ilmu, satu lagi bagaimana kita konsisten terhadap sesuatu gitu. Kayak gitu loh. Jadi saya sangat kayak berterima kasih lah kepada orang ini. Maksudnya untuk membahas jasanya pun tidak bisa gitu. Makanya saya tidak akan melupakan mereka gitu. Berarti dari mereka itu abang dapat semua untuk melawan keminoritasan tadi ya. Itulah kenapa Apalagi minoritas Lugoh lah kita. Kita di sudah Mesir sebagai NTT minoritas tapi mendapat pelajaran hidup di Mesir gitu ya. Dan oleh karena itu makanya jadi ketika teman-teman kalau ditanya KMNTB bukan berarti selalu Lombok, enggak. Antum dari bisa misalkan gini. Antum ke NTB ya dari provinsi apa? Nah, itu biar lebih enak. Jadi enggak langsung mentang-mentang KMNTB Lombok ya. Aku maksudnya jatuh mungkin kalau dibilang kecewa enggak juga sih, maksudnya lebih kayak aku ini NTT loh. Tapi cuman emang mayoritas aja, tapi kita tidak boleh menyalahkan juga. Karena memang dari segi penyebutan kalau NTB itu karena kadang kan KMNTB kan orang mikir keluarga mahasiswa Nusa Tenggara Barat. Oh enggak guys, Nusa Tenggara dan Bali. Nah, kayak gitu. Perlu diingat ya. Ini di garis bawah ya, kalau perlu pasang yang gede sini. Posternya nanti gedein aja. Nusa Tenggara dan Bali di garis gitu loh. Nah, gitu loh. Itu. Makanya kalau saya tuh karena saya minoritas di berbagai hal gitu, makanya aku ya udah cukup saya aja yang menjadi minoritas. Saya harus bantu adik-adik saya yang di sini, terutama di NTT, bagaimana ketika kita pulang nanti kita bisa bantu teman-teman NTT juga di sana gitu. Karena kalau misalkan ente mau tahu dan teman-teman tahu, di NTT itu tenaga kerja dalam sisi ilmu agama Islam, terutama di agama Islam itu sangat kurang banget gitu. Karena memang minoritas ya. Dan apalagi meskipun ada tapi maksudnya kadang itu ya untuk supaya ada gitu ketika. Jadi ada yang mencalonkan diri juga. Oleh karena itu banyak teman-teman saya yang dari NTT itu mondoknya itu keluar gitu. Ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Jawa, satunya ke saya dan teman-teman saya gitu loh. Juga buat teman-teman bahwa Bang Mawardi ini di NTT itu nggak lama ya? Ya, cuma 12 tahun. 12 tahun. Karena kan lahir sampai MI. SD, ya. Kemudian mondok di Jakarta 6 tahun, tapi setahun sekali pulang gitu. Sekali pulang, baru abis itu lanjut ke Mesir lagi. Jadi emang mohon maaf kalau misalkan dari perihal tentang KNTT-an ini aneh masih kurang lah gitu loh. Tapi nanti untuk selebihnya ente bisa melihat di video-video di YouTube atau berita-berita atau bisa juga share di Google lah gitu. Karena mungkin memang kita ini sedikit selayang pandang bahwa KM NTB itu nggak cuma NTB gitu, tapi ada NTT dan Bali. Maka ada quotes yang bagus nih gitu. Maksudnya kalau misalkan biasanya Bang Mawardi ini ahli syair, dia dikenal sebagai seorang ahli syair. Wah, enggak ahli syair kan, ahli ini aja, bacot aja gitu. Gitu. Di sini misalkan kayak kalau misalkan kita cinta terhadap sesuatu itu, ya kan? Misalkan kita bangga dengan kekeluargaan kita, maka kita harus menjalani itu dengan konsisten. Maka ada pepatah yang mengatakan kayak kullu widadin la yadumu falaisa biwidadin. Nah, itu satu pepatah yang artinya cinta yang tidak konsisten bukan cinta namanya. Kayak gitu loh. Yang punya ayang. Jadi apa teman-teman? Misalkan ente cinta dengan KMNTB. Iya. Baik DP atau anggota, tapi ente tidak menggaungkan nama KMNTB itu di luar ataupun di baik eksternal maupun internal gitu loh. Benar. Berarti ente itu bacot doang gitu. Bukan cinta namanya, teman. Cuma ngomong doang. Al-hub la ta'allaqu bil kalami shadiq. Tuh, dengerin. Sah, kita sah. Habibi. Dah. Cinta bukan berkata dengan omong tapi dengan aksi. Aksi, perbuatan. Effortnya antum untuk mencapai itu dan mempertahankan itu. Nggak cuma bacot. Iya, itulah benar kaidah cinta, bukan dia tapi kaidah cinta itu apa? Pembuktian. Aksi. Banyakin aksi bukan banyakin bacot. Itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalkan yang di KMNTB baik NTT, NTB ataupun Bali ketika kita ingin cinta terhadap sesuatu, misalkan aku dulu dibantu nih sama Sina KMNTB nih. Oke, aku akan memperbagus nama KMNTB, tapi mungkin aku gak aktif di KMNTB-nya tuh. Aku di luar. Tapi kalau misalkan ditanya dia orang mana, aku KMNTB. Aku bangga gitu loh, ngerti gak?
Jadi mengharumkannya di luar. mengharumkannya berarti di ya. luar gitu, sehingga banyak yang bilang bahwa KMNTB itu orangnya itu nggak kaleng-kaleng loh, emang bagus benar. gitu. Makanya itu untuk teman-teman sekalian gitu ya, ketika kalian memilih sesuatu selesaikan dan maksimalkan gitu loh. Sama seperti saya ketika misalkan saya aktif di luar nih, oke, tapi saya tetap menjaga nama baik KMNTB. Benar, bagus, Seperti itu. Tuh ya, pesan buat teman-teman warga KMNTB ya, khususnya umumnya juga buat teman-teman mungkin Indonesia, semua kekeluargaan ya, yang menonton bahwa podcast ini, menonton podcast ini bahwa cinta yang tidak konsisten bukan cinta namanya. Iya, Asik, ya. Mungkin itu Bang, ya, perihal terima kasih bagaimana Abang membawa daripada KMNTB dan untuk NTT sendiri, walaupun memang kurang dikenal ya. Tapi mewakili teman-teman NTT, Abang sudah membawa itu bahwa NTT itu ada, tidak ditinggalkan, tapi ada. Gitu. Oke teman-teman ya, mungkin itu aja. Ini closing kita gimana ya? Mungkin ada satu syair lagi gitu. Boleh, kasih syair. Ini bisa dibilang lebih tepatnya ketika ini isi dari syair itu adalah ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan gitu. Kayak janganlah engkau kayak terlena. Ini berlaku ke semua orang gitu. Yaitu apa syairnya? Likulli syai'in idza ma tamma nuqsanu fala yugharru bi tibil 'aishi insanu. Yang artinya apa teman-teman? Ya, lagu Hadat Alwi bukan? Ya. Oh bukan. Itu Muhammadku. Oh beda. Artinya apa? Ketika segala sesuatu sudah mulai sempurna kekurangannya, maka janganlah engkau tertipu dengan kenikmatan dunia itu, wahai manusia, gitu loh. Maksudnya di sini apa? Mungkin agak ribet ya, gitu. Itu apa? Ketika misalkan kayak mungkin terutama ini teman-teman mayoritas kita, mayoritas nih, kita pasti kayak ini bisa akses ke sini bilang. Tapi kita terlalu terlena dengan hal yang memudahkan seperti itu. Itu menjerumuskan Anda menjadi orang-orang yang tidak berguna, gitu loh. Makanya oleh karena itu ketika kita sudah dipermudah, maka lanjutkanlah. Bukan mempersulit. Benar. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, bukan berarti kita terlena dengan kenikmatan itu. Jangan terlena. Kita boleh senang, tapi kita harus tetap konsisten, tetap menjaga gitu. Diri. Karena kalau kita sudah terlena dengan satu kenikmatan, maka akan menanti musibah-musibah yang datang. Seperti apa? Yaitu mansar rohu zaman saat azman. Barang siapa yang mendapatkan satu kenikmatan, maka akan nanti yaitu banyak musibah yang mendatanginya. Seperti itu. Ya. Itu keren banget ya. Quote syair-syair ini memang ahlinya daripada Syekhuna Mawardi ya. Amin ya Rob. Ya, buat teman-teman nanti itu saja sedikit tentang selain pandang daripada KNTT-an. Makasih Bang Mawardi. Al Habib ya, Masya Allah, Habibi Albi. Bagaimana selain pandang tentang NTT ini memang bagus sekali buat teman-teman ya. Sekali lagi jangan ada yang diskriminasi. Ya kalau nanya itu KMNTB provinsi mana? Itu caranya. Sekarang ganti itu ya teman-teman ya, ganti. Mau lu NTB balik sama aja. Itu harus digarisbawahi bahwa KMNTB itu ada 3 ya. Oke, itu saja. Terima kasih sekali lagi Bang Mawardi atas waktunya. Terima kasih juga untuk tim media dan Zia, kemudian juga dengan DP Apraga ya. Semoga KMNTB bisa lebih baik ke depannya lagi. Menciptakan orang-orang yang berkualitas baik di internal maupun di eksternal gitu. Pasti kita selalu bersinergi untuk berproses bersama teman-teman untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, itu saja dari kami dari KMNTB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman, dadah. Allah Habibi.